Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini atau mendengarkan podcast ini. Nah, sebelumnya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di podcast kali ini temanya ketika hati sedang hampa. Kita pasti pernah atau mungkin sering mengalami yang namanya hampa, seperti tidak bertenaga, mood tidak karuan atau tidak beraturan. Kadang kita bahagia, beberapa saat kemudian kita sedih. Semua rasa jadi campur aduk, galau, bingung sendiri sama perasaan. Nah, hal-hal yang seperti ini umumnya atau biasanya paling banyak nih dirasakan oleh cewek-cewek atau oleh kaum wanita. Atau mungkin teman-teman ingin menyatakan sesuatu tapi tertahan karena suatu hal. Suka sama seseorang dan gak bisa atau gak berani mengungkapkan. Kalau siap nikah sih nggak apa-apa, nyatain aja. Tapi kalau nggak siap, ini nih yang repot. Karena kita nggak bisa ngatur perasaan orang lain ke kita. Kalau misalnya dia siap dan suka juga sama kita, ya alhamdulillah, artinya gayung bersambut. Tapi kalau sebaliknya, dia malah ilfil dan menjauh dari kita. Apa nggak nangis bombay seharian? Mending kalau cuma seharian. Kalau misalnya sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kan ngeri ya. So, perlu kita ingat lagi dampaknya buat kehidupan kita selanjutnya seperti apa. Nah, apa aja sih penyebab hampa? Mungkin dari pengalaman pribadi, kadang kita merasa hampa ketika kita sedang sendiri. Ketika kita tidak lagi berada di tengah keramaian atau di tempat-tempat yang sekiranya bisa menghibur kita gitu. Ketika bertemu dengan orang banyak atau ketika bertemu sahabat, mungkin di saat itu kita masih merasakan masih bisa untuk bahagia. Tapi kalau misalnya udah sendiri, terus merasa bahwa kok hidup gini-gini aja ya, kok yang lain kelihatan bahagia, kok yang lain kelihatan happy di luar sana, kelihatan tidak ada beban atau masalah. Kadang kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini salah satu penyebab diri kita hampa. Karena kita kurang bersyukur, karena kita selalu melihat kebahagiaan hanya ada pada orang lain. Tetapi kalau misalnya kita lihat pada diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita bahagia? Nah, yang pertama kita harus tahu dan kita harus bisa untuk bersyukur. Kita harus tahu bahwa Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita udah tahu Allah memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan juga memberikan ujian, maka perasaan hampa tidak akan lama bertahan dalam diri kita. Tidak akan lama larut dalam pikiran kita. Karena ketika kita yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, maka setiap kehampaan pasti akan ada obatnya. Nah, salah satu obatnya yaitu tentu saja kita kembali pada Allah. Kita meminta petunjuk pada Allah. Apapun masalahnya, apapun hal yang kita rasakan, kegalauan, ataupun pikiran-pikiran negatif yang datang, maka solusinya adalah kembali pada Allah. Dengan cara apa? Bisa dengan cara mengaji, bisa dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang kita favoritkan. Bisa siapa aja, yang penting kita bisa selalu berpikir positif atas apa yang terjadi. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman untuk membicarakan hal-hal yang menarik. Membicarakan tentang liburan, karena piknik itu penting, liburan itu penting, traveling itu penting gitu. Karena kita bisa melihat berbagai hal keindahan alam yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Sehingga kalau misalnya kita dalam kondisi yang penat, dalam kondisi yang capek, lelah, maka kita harus memulai mencari aktivitas yang bisa mengalihkan kepenatan kita atau rasa yang tidak mengenakan dalam diri kita. Kehampaan yang paling besar mungkin dirasakan oleh para singlelillah atau jomblo fisabilillah yang sedang menanti dalam ketaatan, di mana kita sedang berada di fase memperbaiki diri nih untuk menanti jodoh ataupun menjemput jodoh. Di fase ini mungkin kita pernah iri dengan teman-teman di luar sana yang begitu bebas menyatakan perasaan dengan lawan jenisnya, yang begitu bebas jalan sama si doi,
yang begitu bebas mengungkapkan apapun yang ingin mereka ungkapkan kepada pasangannya gitu. Tenang aja teman-teman, sekarang kita mungkin bersusah-susah gitu ya, tapi insya Allah penantian kita pasti nggak akan pernah sia-sia. Karena sesuai dengan janji Allah, kalau misalnya kita sedang memperbaiki diri, maka jodoh kita juga ialah orang yang sedang memperbaiki diri. Nah, perasaan yakin itu akan membuat hati kita lebih tenang. Karena kita percaya nih bahwa Allah sang pemilik segalanya. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan tanpa ridho dari Allah. Kalau misalnya Allah bilang belum sekarang, berarti belum sekarang. Dan pastinya ini adalah jalan terbaik dari Allah. Kalau misalnya Allah bilang, ya udah kamu akan dapatkan sekarang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Karena apapun yang terjadi, itu atas kehendak Allah dan kita harus senantiasa menyerahkan diri apapun takdir yang akan Allah berikan untuk kita. Kalau misalnya kita udah punya mindset seperti itu, perasaan hampa dalam hati kita pasti akan hilang. Pasti akan lenyap seketika. Karena kita percaya tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Tidak ada tempat berharap selain Allah. Tentunya teman-teman tahu, kalau misalnya kita berharap pada manusia, maka hanya akan berakhir pada kekecewaan. Jadi, kehampaan itu harus kita hilangkan dengan perasaan husnuzon kepada Allah. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta di subscribe. Dan kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.